warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Nah, sebelumnya sudah ada yang kenal saya belum? Belum, Bu. Baik, kalau gitu saya memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama Ibu Ulan, bisa dipanggil Ibu Ulan atau ya tergantung kalian saja ya. Iya, Ibu Lan. Baik, sebelumnya di sini Ibu akan membawakan materi tentang fikih ibadah. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu fikih ibadah anak-anak? Belum, Bu. Baik, kalau ada yang tahu ya. Nah, fikih ibadah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, secara bahasa, fikih berarti ilmu atau pemahaman mendalam. Nah, ada yang pemahaman mendalam itu yang dimaksud adalah bentuk ketaatan, ketundukan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam arti umum, semua perbuatan halal dengan niat ibadah maupun khusus perbuatan dengan tata cara yang ditetapkan. Nah, secara istilah, fikih ibadah adalah cabang ilmu syariat yang menerangkan hukum-hukum syariat terkait tata cara, syarat, hukum, ketentuan pelaksanaan ibadah khusus yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, sedangkan tujuannya itu adalah untuk membantu umat Islam menjalankan ibadah dengan benar agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya, adik-adik, ada yang tahu seperti apa itu ibadah? Saya, Bu. Apa? Ya, baik. Adik yang ini, boleh. Melaksanakan sholat, berpuasa, dan sedekah juga, Bu, bagian daripada. Nah, betul sekali. Apa untuk teman-teman? Baik. Nah, selanjutnya di fikih ibadah itu ada prinsip dasar dalam fikih ibadah, di mana yang pertama itu tujuan utama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Semua ibadah dilakukan untuk meraih ridhonya, bukan untuk kepentingan duniawi yang lain. Nah, seperti ini, untuk meraih ridhonya, bukan untuk kepentingan yang lain. Di mana kita ibadah bukan untuk dipuji, disanjung-sanjung. Kita ibadah itu memang khusus untuk kita raih ridhonya Allah, karena memang ibadah kewajibannya kita. Nah, selanjutnya ibadah mada berdasarkan dalil. Untuk ibadah mada seperti salat, zakat, puasa, haji, segala sesuatu hukumnya terlarang kecuali ada dalil yang memerintahkan. Berbeda dengan muamalah yang umumnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Selanjutnya, ibadah harus ikhlas, dikerjakan semata-mata karena Allah dengan sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Nah, yang dimaksud ibadah harus ikhlas itu kayak tidak kita ibadah bilang, oh sama sholat di masjid supaya saya dilihat sama teman-temanku, saya bilang supaya saya dibilang, oh saya rajin ibadah, saya rajin pergi sholat. Tidak, itu karena kita memang kewajibannya kita untuk menjalankan itu semua. Nah, yang berikutnya itu syarat mukallaf, di mana ibadah hanya wajib bagi orang yang sudah balik dewasa. Karena yang sudah dewasa itu sudah wajib ibadah, seperti adik-adik sekalian kan sudah balik, jadi kalian wajib ibadah, kecuali anak-anak yang umurnya 1-5 tahun kan itu belum balik, jadi mereka belum wajib. Nah, baik. Setelah ini ada pertanyaan? Tidak, Bu, sudah jelas, Bu. Baik, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada aspek utama dalam fikih ibadah. Nah, yang pertama itu toharo. Ada yang tahu apa itu toharo, adik-adik? Bersuci. Nah, bentuk bersuci itu seperti apa? Bisa sebutkan contohnya? Belum tahu. Nah, contohnya itu seperti berwudu. Tuh, kita berwudu sebagian tubuh untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Yang jelas kan, jika kita mau sholat kita harus berwudu dulu, kan itu sudah syarat wajib. Nah, toharo itu membersihkan diri dari najis, benda atau zat yang tidak suci dan hadas. Keadaan yang tidak suci karena aktivitas tertentu seperti buang air besar, air kecil, dan tidur dan lain-lain sebagainya. Lalu ada jenis-jenis toharo. Yang pertama itu berwudu, yaitu bersuci sebagian tubuh melaksanakan ibadah seperti sholat. Yang ketiga, lalu ada mandi, bersuci seluruh tubuh, misalnya setelah haid, setelah melahirkan, atau berhubungan suami istri ya adik-adik. Nah, lalu ada tayamum, bersuci dengan tanah atau pasir ketika
tidak ada air yang tersedia. Misalnya kita dalam perjalanan jauh, lalu di perjalanan itu sudah waktunya sholat terus tidak ada air, kita di tempat yang tidak ada air. Nah, di situ kita bisa bertoharoh. Nah, bisa tayamum maksudnya ya adik-adik. Seperti kita gunakan tanah atau pasir ketika tidak ada air yang tersedia. Itu ketika air tidak tersedia ya, bukan misalnya ada air terus kalian malas kena air karena dingin, terus udah sama tayamum aja gitu, bukannya. Itu karena memang tidak di tempat kalian itu tidak ada air sama sekali. Lalu ada ketentuan dari toharo itu menjelaskan jenis-jenis najis, cara membersihkannya, dan hal-hal yang membatalkan toharo itu. Baik, adik-adik ada pertanyaan? Jelas Bu. Baik, kita lanjut ya. Nah, lalu ada sholat. Ibadah rukun Islam kedua menjadi pilar utama hubungan spiritual manusia dengan Allah, di mana itu adalah sholat. Lalu ada beberapa ketentuan tentang sholat. Yang pertama, syaratnya itu Islam, balik, akil, wudhu, dan mengetahui kiblat dan waktu yang tepat. Karena tidak mungkin kalau dia tidak Islam lalu dia mau sholat. Lalu tidak mungkin juga dia mau sholat jika dia tidak mengetahui arah kiblatnya, ya kan? Lalu ada rukun, yaitu takbiratul ihram, berdiri, rukuk, sujud, iktidal dalam salam, dan macam-macam salat, yaitu salat fardu atau wajib, sunnah, jamak, menggabungkan waktu ketika kalian sedang dalam perjalanan. Seperti kalian menggabungkan satu salat, menjadikan satu salat. Yaitu lalu kasar, memendekkan rakaat dalam perjalanan, itu dalam perjalanan jauh ya. Kalau misalnya cuman ke desa seberang saja itu tidak perlu karena dekat haji. Lalu yang ketiga itu ada zakat. Nah, adik-adik sebelumnya ada yang tahu apa itu zakat? Gak ada, belum tahu Bu. Nah, zakat adalah ibadah yang mengatur pengeluaran sebagian harta untuk yang membutuhkan. Nah, seperti pada saat puasa Idul Adha kan ada zakat, setelah ya itu dia ada zakat, setelah berpuasa kan ada zakat. Nah, lalu di zakat ini ada beberapa jenis. Yang pertama zakat mal. Ada yang tahu apa itu zakat mal adik-adik? Belum Bu. Nah, zakat mal ini adalah yang diberikan dari harta tertentu seperti emas, perak, hasil pertanian, dan ternak yang telah mencapai nisab atau batas minimum dan haul satu tahun pemilikan. Nah, semisalnya nih, adik-adik ada yang namanya punya emas toh. Jadi kalau misalnya emasnya sudah mencapai batas minimum atau sudah pemilikan setahun, itu sudah dikenakan zakat mal. Jadi adik-adik sekalian kasih tahu nih mamanya, bilang, "Ma, masa itu kalau sudah 1 tahun nih udah kena nih zakat. Jadi kita harus bayar juga zakatnya." Lalu ada zakat fitrah. Nah, zakat ini diberikan sebelum Idul Fitri untuk membersihkan diri dan membantu fakir miskin. Lalu ketentuannya itu menjelaskan mutasi atau yang berhak menerima zakat, cara perhitungan. Nah, baik adik-adik, selanjutnya kurban dan akikah. Nah, di mana kurban adalah ibadah yang dilakukan pada Idul Adha dengan menyembelih hewan tertentu sebagai bentuk pengorbanan kepada Allah. Sedangkan akikah, ibadah menyembelih hewan untuk menyambut kelahiran anak. Kan biasa itu orang melahirkan toh, ada akikahnya itu biasa dipotongkan kambing 1 ekor atau 2 ekor toh. Nah, itu yang dinamakan akikah. Lalu ada ketentuan dalam kurban dan akikah yang itu menjelaskan syarat hewan yang boleh disembelih, waktu pelaksanaan, dan distribusi daging kepada yang membutuhkan. Kan kurban itu dia untuk yang membutuhkan toh. Jadi distribusinya itu sesuai dengan aturan syariat, tidak serta-merta dibagi saja. Lalu, baik kita lanjut ya adik-adik. Nah, lalu ada tujuan syariat dalam ibadah. Tujuan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu sesuai dengan tujuan umum syariat fikih, ibadah bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta,
dan kehormatan. Nah, baik. Adik-adik ada pertanyaan? Ada ya, baik kita lanjut saja nah. Lalu, baik, itulah tadi materi yang Ibu dapat sampaikan pada hari ini. Selanjutnya kita menuju pada kesimpulan. Baik, adik-adik ada yang bisa baca kesimpulannya? Ayo. Nah, baik, saudara Gun, silakan. Fikih ibadah adalah cabang ilmu syariat yang menerangkan hukum-hukum syar'i tentang tata cara, syarat, rukun, dan ketentuan ibadah khusus. Bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan tujuan membantu umat Islam menjalankan ibadah dan benar agar diterima oleh Allah SWT. Prinsip dasar dalam melaksanakannya meliputi mendekatkan diri kepada Allah sebagai tujuan utama, ibadah mahdah berdasarkan dalil, kesucian niat ikhlas dan hanya wajib bagi mukallaf, baligh dan akil. Aspek utama yang dibahas meliputi taharah atau bersuci, salat, zakat, puasa, haji dan umroh, serta kurban dan akikah, masing-masing dengan ketentuan khusus yang harus diperhatikan. Secara keseluruhan, fikih ibadah bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan sesuai dengan tujuan. Nah, baik, itu dia kesimpulan yang baik. Nah, di mana fikih ibadah itu merupakan ilmu syariat yang menerapkan hukum syariat tentang tata cara, syarat, rukun, dan ketentuan ibadah khusus. Ya, itu sumbernya itu dari Al-Quran dan Sunnah dengan tujuan membantu umat Islam menjalankan ibadah dengan benar dan agar diterima oleh Allah. Tujuannya ini agar kita menjalankan ibadah dan satu hal lainnya yang bisa diterima oleh Allah, tidak serta-merta melakukannya saja, karena kita sudah ada ketentuannya. Nah, baik, jadi itu aja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Ibu akhiri dengan ucapan zikir fikir amal soleh. Allahumma fikir lakum min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.